Populernya di sini panggil kakak Bombat. Umur saya 18 tahun dan saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga hamba Tuhan. Papa mama saya gembala sidang dan dari kecil saya dididik dalam kekristenan yang tegas, disiplin. Bahkan saya dari kecil harus ikut dalam semua kegiatan gereja, mau itu ibadah BBI, ibadah kaum bapa, ibadah orang tua, pokoknya semua harus saya ikutin. Dan akhirnya itu menjadi kewajiban dalam hidup saya yang menekan dari kecil. Walaupun saya mengerti maksud orang tua itu baik, mau mengajarkan tentang Tuhan dari kecil, tapi menurut saya ya anak-anak harusnya bebas dong. Dan akhirnya semua itu menjadi rutinitas dalam hidup saya. Saya ikut ibadah itu karena terpaksa. Sampai akhirnya saya juga nakal, saya nakal sekali dulu. Saya suka pukul orang, saya suka bohong, saya suka melawan orang tua. Saya dulu suka tantang orang di sekolah lain, di sekolah saya dan sekolah lain saya ajak orang bertengkar, saya suka ngadu domba orang lain. Dan saya jauh dari kata baik dari sejak kecil. Sampai akhirnya Tuhan menangkap saya di kelas 1 SMP, waktu itu saya berumur 11 tahun. Ya seperti biasa, setiap pulang sekolah kami diwajibkan untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Dan waktu itu saya hanya berdoa dan saya menyanyi biar didengar sama orang tua, anakmu lagi berdoa. Jadi akhirnya saya menyanyi dan itu tidak tahu kenapa kali itu adalah hari pertama di mana saya menyanyi dan langsung menangis. Saya merasakan hadirat yang kuat yang mencengkram saya dan saya bingung, ya Tuhan apa ini kenapa saya menangis? Saya tidak bisa mengatakan yang lain, saya hanya menangis dan terus menangis sampai akhirnya dalam momen itu saya diingatkan tentang semua kesalahan saya di hari-hari kemarin dari sejak saya kecil, saat saya pukul orang, saat saya bohong sama orang tua, saat saya ngadu domba orang. Pokoknya semua kesalahan saya tiba-tiba teringat dan saat yang sama Tuhan ingatkan tentang salibnya Tuhan yang sudah menebus dosa manusia. Dan hari itu Tuhan benar-benar datang dalam hidup saya sebagai Bapa yang selama ini saya taunya Tuhan itu dari orang tua saya. Saya taunya Tuhan itu hanya dari Alkitab yang saya baca, dari cerita sekolah minggu yang saya dengar. Tapi hari itu Tuhan betul-betul datang nyatakan dirinya kepada saya. Dan dia menyentuh saya dengan kasih yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Maksudnya kasih orang tua itu beda dengan kasihnya Bapa yang di surga. Dan hari itu menjadi hari yang sangat-sangat berbeda. Dan menjadi hari di mana hidup saya mulai diubahkan. Dan banyak orang yang melihat perubahan saya, kakak-kakak di gereja berkata, ih kenapa kamu sudah berbeda, kenapa kamu berubah? Jadi saya ikut semua kegiatan ibadah itu bukan lagi karena paksaan orang tua. Bahkan orang tua saat sudah tidak menyuruh, saya bilang, saya mau ikut. Dan di rumah kami itu selalu ada ibadah subuh setiap jam 5. Malah saya selalu bangun jam 4 subuh buat bangunin orang lain sebelum jam 5. Saya bangunin satu rumah, ayo doa subuh. Padahal sebelum saya ketemu dengan Tuhan, setiap ibadah subuh saya tidur. Bahkan di ibadah raya saya sering tidur. Dan itu transformasi yang dibuat Tuhan bahkan sangat sederhana tapi mengubahkan banyak hal dalam hidup saya. Dan hari itu saya hanya berkata sama Tuhan, waktu dia datang kepada saya hanya bilang, Tuhan, dalam kepolosan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan buat Tuhan. Saya tidak punya apa-apa buat balas kebaikan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu. Saya mau serahkan hati saya, hidup saya untuk Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan. Dan waktu demi waktu berlalu, Tuhan mengajari saya karakternya, Tuhan membukakan dirinya pada saya mulai belajar tentang Tuhan banyak hari demi hari. Tapi itu tidak mudah karena usia saya waktu itu masih 11 tahun dan itu tidak stabil. Saya masih kadang naik turun dalam emosi saya. Sampai cita-cita saya pun berubah. Saya melupakan komitmen saya tentang hamba Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan. Saya bilang saya mau jadi guru, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi dokter yang menghasilkan banyak uang. Sampai saya SMA kelas 3 mendekat mau ujian dan pendaftaran perkuliahan. Waktu itu Tante Aya, ketua tim saya sekarang, datang ke Mamuju bersama salah satu staf base kami. Waktu itu mereka pelayanan dan setelah itu saya minta didoakan. Dan akhirnya staf satu ini namanya Kelly, dia berkata seperti ini, kalau kamu mau mengikuti jalan kamu sendiri, mungkin kamu akan berhasil, tapi ujungnya tidak akan seindah dimana saat kamu memilih jalan Tuhan. Mungkin itu prosesnya sangat berat, itu tidak enak, tapi ujungnya penuh kemuliaan. Dan saat itu saya hanya bilang amin, amin. Tapi saya tetap mau daftar kuliah. Saya sebenarnya tidak terlalu kasih perhatian yang khusus dengan kata-kata itu.
Tuhan dalam setiap karakternya Tuhan, agar dia menjadi karakter yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan karaktermu yang ada dalam hidupnya, buat kerendahan hatinya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan bahwa dia ibu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ikan kuah, papeda, colo-colo pasangannya ikan bakar. Halo, silahkan. Nah, ini juga bisa makan dengan papeda, colo-colo toh. Jangan lihat Mama Ina, jangan makan papeda sampai di Bali kenang-kenangan. Jangan marah. Kita colo-colo. Maksudnya colo-colo sama papeda itu pas gitu. Nah. Sedikit Isa, kasih Isa. Iya. Terima kasih.